Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizka. Aku di sini sedang menjalankan UAS yaitu statistika komputasi. Di sini aku akan menjelaskan dari materi 1 hingga terakhir. Jadi kita akan mengawali dari materi 1 yaitu dasar-dasar statistika komputasi. Kalian menanya apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mencakup pengumpulan, penyusunan, peringkasan, penyajian, menganalisa, menginterpretasikan data, dan pengambilan kesimpulan data tersebut. Mengapa penting? Karena untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Contohnya keputusan bisnis berdasarkan tren. Alasan kedua untuk mengembangkan dan validasi sistem. Contohnya pengujian kualitas sistem. Alasan ketiga adalah sebagai basis untuk bidang selanjutan, contohnya machine learning. Kemudian ini dia adalah istilah dasar statistika. Yang pertama itu statistika deskripsi dan inferensia. Apa bedanya? Perbedaan deskripsi dengan inferensi adalah bagian deskripsi yaitu yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasi tanpa penarikan kesimpulan. Sedangkan inferensia yaitu mencoba membuat kesimpulan pada populasi yang menggunakan sampelnya. Sampel itu adalah parameter, yaitu salah satu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi, biasanya menggunakan rumus U atau sigma. Statistikator biasanya menggunakan rumus X bar dan S. Data adalah observasi pengamatan yang dikumpulkan. Dalam bahasa singkatnya, data adalah data bahan mentah yang belum diolah. Kemudian populasi itu adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Populasi ini terbagi ada dua, yaitu sampel dan sensus. Sampel itu adalah bagian koleksi yang dipilih dari populasi. Sedangkan sensus adalah kumpulan data dari semua anggota dalam populasi. Dalam proses pengumpulan data dengan sampel yang lebih efisien untuk riset dalam penelitian. Karena sensus membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Prinsip utamanya adalah sampel harus represif. Di sini kita akan lanjut jenis-jenis data, yaitu data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan pengukuran. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Kemudian data diskrit, yaitu data yang terbilang atau terhingga, biasanya bilangan bulat. Contohnya jumlah mahasiswa Universitas Kuala. Ketiga itu kontinu, yaitu data yang tak terbilang, biasanya rentan atau interval. Contohnya suhu. Selanjutnya adalah data kualitatif, yaitu data yang dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok. Contohnya jenis kelamin. Berikutnya adalah nominal. Nominal adalah berupa nama, label, atau kategori yang tidak bisa diurutkan. Contohnya agama, jenis kelamin, atau merek. Yang kemudian ordinal itu kebalikan dari nominal, yaitu data yang dapat diurutkan, tetapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau tidak bermakna. Contohnya tingkat kependidikan atau tingkat kepuasan. Interval itu adalah selisih antar dua bermakna tetapi tidak punya titik nol. Contohnya temperatur atau suhu. Rasio adalah perbandingan di mana nilai nol menunjukkan tidak ada nilainya. Contohnya harga barang, usia, dan berat badan. Kita akan lanjut dari materi kedua yang diawali dari blogspot. Blogspot adalah metode grafis yang menampilkan ringkasan data numerik melalui kuartil. Biasanya menunjukkan pusat data, sebaran data, dan adanya outlier. Bagian-bagian blogspot ini mewakili interkuartil, IQR, dan kuartil pertama Q1 hingga kuartil ketiga. Dan garis ke tengah menunjukkan median Q2. Whisker atau disebut garis kumis itu membentang dari kontak ke nilai minimum dan maksimum yang masih dalam batas normal. Biasanya 1,5 kali IQR dari Q1 dan Q3.
titik-titik biasanya diawali dari luar batas whisker. Berikutnya histogram. Itu adalah grafis dari distribusi frekuensi data numerik. Dia mirip dengan bar chart, tetapi batang-batangnya mempresentasikan interval atau pin dari data. Dan tinggi batang menunjukkan frekuensi data dalam interval tersebut. Tujuan dia adalah menunjukkan bentuk distribusi data, simetris, miring, unimodal, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah lokasi pusat data, dan ketiga adalah penyebaran data. Kita akan lanjut CAR. CAR adalah untuk presentasi grafis dari data. Ada sebagai jenis, yang pertama itu bar chart, bagan batang, line chart, bagan garis, pie chart, bagan lingkaran, dan scatter plot, yaitu diagram CAR. Berikutnya stem and leaf plot. Itu adalah alat statistik deskriptif untuk menjadikan data kuantitatif dalam format visual yang memisahkan setiap nilai data menjadi dua bagian, yaitu stem adalah batang dan leaf adalah daun. Diagram ini berguna untuk memvisualisasikan data tanpa perlu membuat tabel frekuensi. Tidak seperti histogram, stem and leaf plot mempertahankan nilai data yang sebenarnya. Nilai asli data tetap terlihat. Kita akan lanjut ke materi ketiga, yaitu peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah pengukuran numerik mengenai kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang harus berada di antara 0 dan 1. Peluang dari kejadian E merupakan rasio, dan banyaknya kejadian E dibagi ruang sampel S. Dan rumusnya ada di bawah. PE sama dengan NE per NS, di mana si E adalah banyaknya kejadian E dan si S adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian jumlah peluang dari semua. Kemungkinan keluarannya yang paling bebas adalah 14. Kita akan lanjut dari konsep percobaan. Yang pertama yaitu eksperimen. Eksperimen itu adalah proses yang menghasilkan keluaran tertentu, contohnya melempar koin atau melempar dadu. Ruang sampel adalah himpunan semua keluaran yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Istilah himpunan ini terbagi dari 3. Komplement dilambangkan dengan AC atau aksbar. Yang kedua adalah irisan dilambangkan dengan dan gabungan dilambangkan dengan atau. Kita akan lanjut permutasi dan kombinasi. Di sini ada 2. Perbedaannya, permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kita akan lanjut ruang bersyarat. Ruang bersyarat adalah probabilitas terjadinya suatu kejadian jika kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu dituliskan sebagai PAB, dan perhitungan tergantung pada hubungan antara kedua kejadian tersebut dengan rumus AB sama dengan A dan B per PB. Kita akan lanjut distribusi distrik yang diawali dari yaitu perubahan acak distrik, yaitu perubahan acak yang hanya bernilai terbatas atau terhitung dengan cara berhitung. Kemudian distribusi quotient itu biasanya adalah jumlah peristiwa terjadi pada periode tertentu apabila rata kejadian dan waktunya terjadinya diketahui. Ciri-ciri peluang distrik yaitu percobaan dilakukan sebanyak N kali, hanya memiliki 2 kategori, yaitu sukses atau gagal, atau iya atau tidak. Peluang hasil P dan peluang gagal Q, di mana dengan rumus P sama dengan 1 kurang Q. Setiap percobaan memiliki independen. Kemudian dengan pola distribusi, jika P kecil atau kurang dari 0,5 disebut miring ke kanan. Sebaliknya jika P lebih dari 0,5 dia akan miring ke kiri. Tapi jika P tepat 0,5 disebut simetris. Di sini peluang acak kontinu adalah peluang di mana keluarannya merupakan satu nilai dari sebuah interval pada garisnya bilangan real.
Dan distribusi norma adalah fundamental yang menggambarkan penyebaran data untuk membentuk kurva lonceng yang simetris. Karakteristik keduanya adalah sebagian data pusat memiliki nilai rata-rata, U, median, dan modus. Posisi sebarang kurva ditentukan oleh dua parameter, yaitu rata-rata menunjukkan pusat data dan simpangan baku. Oke, kita akan lanjut pendugaan parameter dan selang. Kita akan langsung definisikan dasar pendugaan. Yang pertama itu pendugaan parameter adalah proses menentukan nilai taksiran yang disebut estimator dan dari Oke, kita akan lanjut materi keempat, yaitu pendugaan parameter dan pendugaan selang. Aku akan jelasin apa itu pendugaan parameter, yaitu adalah proses menentukan nilai taksiran yang disebut estimator dari karakteristik parameter berdasarkan data yang diambil dari sampel. Sedangkan dengan parameter populasi adalah karakteristik yang tetap dari populasi. Sering dilambangkan dengan huruf Yunani. Contohnya rata-rata menggunakan U, proporsi menggunakan rho, dan varian menggunakan sigma kuadrat. Estimator itu adalah dari urutan formula yang digunakan untuk menaksir parameter tersebut. Kita akan lanjut dari pendugaan estimator yang memiliki dua jenis, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Untuk pendugaan titik biasanya menggunakan satu nilai tunggal sebagai tafsiran parameter. Dan sedangkan selang biasanya memberikan rentang nilai yang diyakini mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Syaratnya adalah ia tidak bias, efisien, konsisten, dan sufisien. Rumus-rumusnya yaitu interval kepercayaan sama dengan taksiran titik kurang lebih nilai kritis kali standar error. Kita akan lanjut hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang sifat atau ciri sebuah populasi yang masih lemah kebenarannya yang perlu dibuktikan. Dalam menguji hipotesis, biasanya adalah prosedur statistika yang dilakukan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak klaim yang telah ditetapkan tersebut dengan cara kesimpulan dasar data sampel yang telah observasi. Di sini hipotesis memiliki dua simbol, yaitu H0 dan H1. Kalau H0 disebutnya hipotesis 0, biasanya jika populasi yakini benar dan yang akan dipertahankan sampai ada bukti statistik yang kuat untuk menolaknya. Dan H1 alias hipotesis alternatif jika diterima kalau H0-nya ditolak. Dalam statistika uji, biasanya digunakan untuk menghitung seberapa jauh nilai sampel menyimpang dari nilai yang diklaim oleh H0. Sampel besar biasanya menggunakan distribusi Z jika dia N-nya lebih besar dari 30. Sebaliknya jika distribusi D menggunakan sampel kecil jika lebih kecil dari 30 dengan menggunakan derajat kebebasan dengan rumus N kurang 1. Kriteria keputusan itu biasanya membandingkan nilai uji statistik dengan rumus Z hitung atau T hitung dengan nilai kritis, C tabel atau T tabel dengan atau menggunakan p-value dan tarafnya alpha. Kita akan lanjut hipotesis ke-6, yaitu adalah sampel dari kedua populasi tidak saling berkaitan. Biasanya apakah ragam itu variasi populasi diketahui atau tidak. Dengan kasus ini, biasanya jika sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 diketahui, biasanya menggunakan tabel Z. Sebaliknya jika tidak diketahui, maka akan menggunakan statistika uji T dengan Pauling standard definition. Kriteria penolakan H0 menggunakan uji dua arah sama dengan tolak H0 jika TH lebih besar dari T alpha bagi 2 N1 tambah N2 kurang 2. Di sini adalah pair sample, itu biasanya menggunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kondisi yang memiliki hubungan atau pasangan. Biasanya memiliki sebelum atau sesudah dilakukan, didasarkan pada selisih T pada setiap pasangan data. Kita akan lanjut regresi linear, itu adalah metode untuk melihat hubungan antara satu variabel independen menggunakan lambang X dan tidak bebas biasanya menggunakan Y. Tujuan adalah memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Kita akan lanjut korelasi. Biasanya digunakan untuk mengukur kerataan dan arah hubungan antar variabel. Kita akan lanjut ANOVA. ANOVA itu adalah bekerja membagi total variasi dalam data menjadi dua bagian.
Variasi dapat dijelaskan oleh pengukuhan antar kelompok dan variasi yang tidak dapat dijelaskan, error atau dalam kelompok. Jumlah kuadrat adalah ukuran total penyebaran data. Ada 3 jenis yang harus dihitung, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok, yang kedua adalah jumlah kuadrat dalam kelompok, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat memiliki 2 juga, rata-rata kuadrat antar kelompok dan dalam kelompok. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.